Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Kusmandari dari kelas C123. Saya di sini akan mengkaji kebijakan dan isi dari kurikulum 13, kurikulum merdeka pada jenjang sekolah dasar. Untuk yang pertama, jika dianalisis berdasarkan fungsi penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik, memiliki fungsi apa sajakah kurikulum 2013 itu? Berikan penjelasan dan contoh realnya dari masing-masing fungsi tersebut yang ada pada kurikulum 2013 dari segi tujuan, isi, strategi, dan evaluasinya. Sudut pandang kurikulum dari fungsi kurikulum beserta penjelasan dan contohnya. Berikut ada 6 fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik yang dikemukakan oleh Alexander Inglis dalam Hamalik 1990, yaitu fungsi yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yang dimaksud adalah bahwa kurikulum harus bisa membantu siswa untuk mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebab itu, kehidupan masyarakat tidaklah bersifat statis, melainkan dinamis, yang artinya kehidupan masyarakat selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat terjadi itu. Tujuannya untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi informasi. Kemudian untuk isinya, menyertakan materi terkini tentang teknologi dalam kurikulum yang kontekstualnya dengan anak. Untuk strateginya, mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam metode pengajaran. Teknologi bukan hanya sekedar sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai alat belajar, sumber belajar, dan bahkan alat ukur. Untuk evaluasinya, mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran. Fungsi yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi dapat dimaknai kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa yang utuh, mulai dari kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiganya harus berkembang secara integrasi. Juga integrasi pada aspek pendidikan seperti mata pelajaran, nilai-nilai, dan keterampilan. Sebab kurikulum bukan hanya dapat diharapkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual atau kecerdasan saja, tetapi juga harus membentuk sikap para siswa sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, kurikulum juga dapat memberikan keterampilan untuk siswa dapat hidup di lingkungan masyarakatnya. Tujuannya, mengintegrasikan keterampilan lintas mata pelajaran melalui model tema dengan pembelajaran berbasis tematik. Isinya, pengembangan proyek lintas mata pelajaran yang menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian untuk strateginya, penerapan pembelajaran tematik untuk menanamkan siswa terhadap keterkaitan antar mata pelajaran dan materi. Untuk evaluasinya, menilai kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep dari berbagai mata pelajaran dari kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Terdapat penilaian sikap, perform, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensial. Fungsi diferensiasi ini adalah kurikulum yang diharapkan dapat membentuk pelayanan kepada siswa dengan segala keunikannya, mampu memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Setiap siswa tentunya berbeda-beda dan memiliki keunikan masing-masing, baik perbedaan minat, bakat, maupun perbedaan kemampuannya. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut dengan baik. Dari segi tujuannya, memberikan pendekatan pembelajaran, baik itu metode, model, maupun penugasan yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa.
Untuk isinya, menyediakan pilihan tugas atau proyek yang sesuai dengan minat siswa. Strateginya, penggunaan metode pengajaran yang beragam untuk menjangkau berbagai gaya belajar. Untuk penilaian atau evaluasi, menilai kemampuan siswa berdasarkan pencapaian individual. Mereka harus tetap memperhatikan sisi unggul dari siswa dan berbagai aspek. Untuk fungsi yang keempat tentang fungsi persiapan. Fungsi persiapan kurikulum ini harus mampu mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya maupun untuk berkehidupan di masyarakat. Bagi siswa yang memiliki potensi untuk belajar di jenjang yang lebih tinggi, maka kurikulum dibekali mereka dengan berbagai pengetahuan yang diperlukan agar mereka dapat mengikuti pelajaran pada level pendidikan di atasnya atau di dunia kerja ke depannya. Namun, kurikulum juga harus membekali mereka agar dapat belajar di masyarakat, supaya para siswa dapat hidup dalam masyarakat. Seandainya karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya, tujuannya untuk menyiapkan siswa menjadi anggota produktif masyarakat. Untuk isinya, pengembangan keterampilan kehidupan seperti keterampilan berkomunikasi dan keterampilan bekerja sama. Strateginya itu melibatkan siswa dalam proyek atau kegiatan ekstrakurikuler yang mencerminkan kehidupan nyata. Untuk evaluasinya, menilai kemampuan siswa dalam mengaplikasikan keterampilan kehidupan dalam konteks praktis. Untuk fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan adalah fungsi kurikulum bagi siswa yang dapat memberikan mereka kesempatan untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat. Kurikulum harus bersifat fleksibel dengan menyediakan berbagai pilihan program pendidikan yang dapat dipelajari. Hal tersebut sangat penting dan erat kaitannya dengan fungsi diferensial kurikulum bagi siswa. Atas dasar perbedaan yang dimiliki masing-masing siswa, mereka pun bisa berkesempatan untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Tujuan dari fungsi ini untuk memilih materi yang esensial untuk dikembangkan. Kemudian isi fungsi ini menentukan inti kurikulum yang mencakup konsep-konsep kunci. Strateginya menyaring dan memprioritaskan kurikulum berdasarkan kebutuhan dan tantangan masa kini. Untuk penilaiannya atau evaluasi, menilai pemahaman siswa terhadap inti kurikulum dan kemampuan mereka dalam menerapkan konsep-konsep tersebut. Fungsi yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Fungsi ini kurikulum bagi siswa adalah fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki para peserta didik. Kurikulum berperan untuk menentukan kesulitan-kesulitan dan kelemahan yang dimiliki siswa. Di samping itu, mengeksplorasi berbagai kekuatan-kekuatan mereka sehingga melalui pengenalan itu siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berfokus pada evaluasi awal dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan karakteristik siswa, tidak hanya mengenalkan saja, tetapi kurikulum sebagai pendidikan juga harus mampu dan membantu mengarahkan siswa untuk memahami dan menerima kekuatan, potensi, dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahannya yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimiliki untuk memperbaiki kelemahan dengan cara mereka sendiri. Untuk tujuannya, mendiagnosa kebutuhan belajar individu siswa. Untuk isinya menggunakan instrumen evaluasi awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa. Strateginya menyelenggarakan ujian diagnostik dan observasi kelas untuk mengumpulkan data. Evaluasinya menggunakan hasil evaluasi awal untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan. Untuk tugas yang kedua, yaitu jika dianalisis dasar fungsinya, fungsi penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik, memiliki fungsi apa sajakah kurikulum mereka itu?
Beri penjelasan dan contoh realnya dari masing-masing tersebut yang ada dalam kurikulum Merdeka. Biasa dari segi tujuan, isi, strategi, atau evaluasinya. Untuk jawabannya, yang pertama, fungsi kurikulum sebagai penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat kemampuan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Untuk contoh realnya, pada kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum Merdeka dirancang untuk memastikan siswa memperoleh keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Fokus pada pengembangan keterampilan ini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang relevan dengan tuntutan zaman sekarang. Salah satu aspek yang dikaitkan dengan kurikulum Merdeka adalah aspek kewirausahaan. Untuk membantu siswa yang lebih mandiri secara ekonomis dengan menjual hasil proyek yang mereka buat. Untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi integrasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum Merdeka sebagai alat pendidikan yang harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Contoh realnya dalam kurikulum Merdeka yaitu memasukkan pengembangan karakter dan nilai-nilai moral ke dalam kurikulum untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga beretika. Untuk fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Contoh realnya pada kurikulum Merdeka adalah dalam kurikulum Merdeka, fungsi diferensiasi sangat dibutuhkan dalam pembelajaran karena memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan minat belajar dan profil belajar siswa. Pada pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada 3 hal yang utama, yaitu diferensiasi konten atau materi, proses, dan produk. Cara pembelajaran contoh berdiferensiasi menugaskan siswa untuk belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar, baik menjadi sumber makanan. Berdiferensiasi konten atau materi. Pada konten ini, siswa dibebaskan untuk memilih sumber daya alam di sekitar untuk diolah menjadi sumber makanan. Diferensiasi proses. Guru memberikan kebebasan pada siswa untuk mengolah sumber daya alam yang telah mereka pilih. Siswa dapat menggoreng, merebus, atau proses lain untuk mengubah menjadi makanan. Setelah itu, siswa harus menuliskan bagaimana mereka menyusun rencana, jadwal pengolahan, dan lain-lain. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk akan tampak dari produk yang dihasilkan siswa. Produk ini beragam jenisnya karena bahan dan proses yang digunakan juga beragam. Guru dapat meminta orang tua atau saudara untuk menilai produk yang dibuat siswa. Penilaian dapat meliputi rasa, inovasi, dan bentuk. Meskipun konten, proses, dan produk yang dihasilkan beragam, namun guru punya acuan penilaian yang seragam. Acuan penilaian dalam pembelajaran ini meliputi penilaian sikap yang dapat dilihat dari sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras siswa. Penilaian pengetahuan tergambar dari cara siswa menjelaskan proses menghasilkan suatu produk, sedangkan penilaian keterampilan tergambar dari proses yang menghasilkan produk makanan yang berasal dari bahan lingkungan sekitar siswa. Yang fungsi selanjutnya yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu,
Kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat seandainya karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Contoh real dalam kurikulum Merdeka yang pertama, menekankan konsep-konsep dasar dalam berbagai mata pelajaran, contohnya matematika dan ilmu pengetahuan atau bahasa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kegiatan proyek, diskusi, dan penyelesaian masalah dalam kurikulum Merdeka diintegrasikan untuk merangsang kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial dan kerjasama. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi karena pengakuan atas adanya perbedaan individual serta yang diberikan siswa berkesempatan untuk memilih apa yang sesuai dengan minat kemampuannya. Untuk mewujudkan fungsi yang kedua ini, kurikulum perlu disusun secara luas dan bersifat fleksibel. Contoh realnya dalam kurikulum Merdeka yang pertama, pemilihan materi pembelajaran yang menekankan pada kearifan lokal, kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar. Sebagai contoh, sebuah sekolah di daerah agraris dapat menekankan pada pembelajaran pertanian organik dan kearifan lokal. Sekolah dapat memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam contoh ini, sebuah sekolah dapat memilih pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan praktis dan kreativitas siswa. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi diagnostik, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami, menerima kekuatan atau potensi kelemahan yang dimiliki siswa. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya untuk memperbaiki kelemahannya. Contoh real dalam kurikulum Merdeka yaitu sebelum mengajar, guru terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik. Pemetaan didasarkan pada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil peserta didik dengan menggunakan instrumen tertentu. Untuk tugas yang nomor 3, soalnya jika dianalisis berdasarkan perannya, yaitu peran konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif, memiliki peran apa sajakah kurikulum 2013 itu? Beri penjelasan dan contoh realnya di masing-masing fungsi tersebut pada kurikulum 2013. Untuk jawabannya, yang pertama peran konservatif, menempatkan kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lampau yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda atau generasi masa kini. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Ada beberapa pandangan generasi muda bahwa budaya Indonesia itu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang perkembangan zaman. Contoh realnya, yang pertama itu ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk menyertakan mata pelajaran baru atau pendekatan inovatif yang dimiliki atau dianggap terlalu progresif atau berpotensi mengubah paradigma tradisional. Yang kedua, mempertahankan metode pengajaran konvensional atau pendekatan pengajaran yang lebih konvensional seperti ceramah atau latihan mungkin lebih diutamakan daripada metode pembelajaran yang lebih progresif atau berbasis proyek. Yang ketiga, cenderung menyaring atau menghindari materi yang dianggap kontroversial atau bertentangan dengan nilai-nilai konservatif tertentu.
Yang keempat, pemeliharaan mata pelajaran inti tradisional. Beberapa sekolah mungkin cenderung mempertahankan fokus pada mata pelajaran inti yang sudah ada sebelumnya, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Peran kreatif pada era global dunia ini memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tetapi juga bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum berperan penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Untuk contoh realnya, pengembangan pembelajaran kontekstual atau guru dapat mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan merancang pembelajaran kontekstual, guru dapat menciptakan situasi belajar yang lebih menarik dan relevan bagi siswa, mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan menghubungkan konsep-konsep dalam konteks nyata. Yang kedua, berbasis proyek. Guru dapat mengembangkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek ini di mana siswa terlibat dalam proyek-proyek praktis dan kolaboratif. Ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kreatif serta mengasah kemampuan problem solving dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kemampuan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Integrasi teknologi modern di dalam pembelajaran dapat menciptakan lingkungan yang memotivasi dan mendukung kreativitas siswa. Penggunaan perangkat lunak, kreatif, plafon, pembelajaran daring, dan sumber daya digital dapat merangsang imajinasi dan inovasi siswa. Pendekatan berbasis berpusat pada siswa. Guru dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat proses pembelajaran dengan memberikan kebebasan pada siswa untuk mengemukakan ide, berkolaborasi, dan mengeksplor minat mereka sendiri. Guru dapat memupuk potensi kreativitas siswa. Untuk mengintegrasikan seni dan kreativitas, seni dapat menjadi bagian integral dari kurikulum, tidak hanya sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lainnya. Menggunakan seni sebagai alat mengekspresikan pemahaman, guru dapat merangsang ekspresi kreativitas dan pemikiran inovatif. Penilaian formatif dan portofolio. Sistem penilaian formatif ini dapat memberikan umpan balik terus-menerus kepada siswa, dapat memberikan mereka kesempatan untuk terus meningkatkan kreativitas mereka. Penggunaan portofolio untuk merekam hasil kreatif siswa dapat memberikan gambaran holistik tentang kemajuan siswa. Pengembangan keterampilan abad ke-21 menekankan pengembangan keterampilan seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaboratif, dan komunikasi dapat menjadi fokus penting dalam kurikulum 2013. Guru dapat merancang aktivitas yang mengembangkan keterampilan ini. Peranan kritis dan evaluatif. Adanya perkembangan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dan mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Untuk contoh realnya, yang pertama, analisis kebijakan kurikulum. Mengkaji tuntutan dan landasan filosofis kurikulum 2013, menilai sejauh mana kurikulum mencerminkan kebutuhan dan realitas masyarakat, menganalisis dampak kebijakan kurikulum terhadap pembelajaran siswa, mengevaluasi materi pembelajaran dengan menilai relevansi dan ketepatan materi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan, mengidentifikasi kekurangan atau kesenjangan dalam isi kurikulum, menilai apa saja materi yang
mencakup kebutuhan dan keberagaman siswa. Untuk penilaian metode pengajaran dilakukan dengan mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang diusulkan oleh kurikulum, memeriksa sejauh mana pendekatan pembelajaran mendorong pemahaman konsep dan keterampilan, memberikan masukan terkait peningkatan metode pengajaran yang diusulkan. Penilaian mengkaji jenis dan metode penilaian yang diusulkan oleh kurikulum, menilai sejauh mana penilaian mencerminkan kemajuan siswa, memberikan masukan terkait perluasan metode penilaian atau penyempurnaan dalam menilai pencapaian siswa. Penilaian juga mengkaji jenis metode yang diusulkan oleh kurikulum, menilai sejauh mana penilaian mencerminkan kemajuan siswa, memberikan masukan terkait perluasan metode dan penyempurnaan dalam pencapaian siswa, berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum, terlibat aktif dalam proses pengembangan kurikulum melalui diskusi dan pertemuan, menyambungkan ide dan pengalaman untuk meningkatkan kurikulum dan memberi umpan balik yang konstruktif terhadap versi kurikulum yang ada. Kemudian pemantauan pelaksanaan kurikulum dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap implementasi kurikulum di lapangan, menilai kendala dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan, memberikan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian, dan berkolaborasi dengan pihak terkait, berkomunikasi dengan guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pandangan dari berbagai perspektif, membangun kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap kurikulum. Kemudian yang terakhir, penelitian terkait kurikulum, melakukan penelitian untuk mengevaluasi dampak kurikulum terhadap hasil pembelajaran, menyusun laporan penelitian, dan memberikan rekomendasi tentang temuan. Tugas yang terakhir yaitu tugas nomor 4, jika dianalisis berdasarkan fungsinya, peran konservatif, kreatif, kritis, dan evaluasi, memiliki peran apa saja dalam kurikulum merdeka itu. Berikan penjelasan dan contoh realnya dalam masing-masing fungsi tersebut pada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan peranan kurikulum. Peranan kurikulum terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, dan serta peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum merdeka mempunyai semua peranan yang perlu ada pada kurikulum. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah peranan konservatif. Kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa dengan generasi muda di Indonesia. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang perkembangan zaman. Untuk bukti realnya atau contoh realnya dalam peranan konservatif ada di kurikulum merdeka dapat dilihat dari salah satu karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu kebinekaan global, di mana generasi Indonesia bisa mengangkat keberagaman daerah menjadi suatu keunggulan lokal dan bisa mengglobal dengan keunggulan lokal tersebut. Bukti selanjutnya dalam implementasi kurikulum merdeka, satuan pendidikan dapat menambah muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kearifan lokal dan karakteristik daerah tersebut melalui 3 opsi secara fleksibel. Yang pertama, mengembangkan muatan lokal menjadi pelajaran sendiri. Yang kedua, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Selain kedua bukti tersebut, setelah dianalisis materi terkait nilai-nilai warisan budaya ada pada pembelajaran di semua kelas. Pada muatan pendidikan Pancasila kelas 1 dapat menjadi materi tentang gotong royong yang merupakan budaya asli orang Indonesia. Pada pembelajaran kelas 2 terdapat bab tentang berteman dalam keberagaman yang memuat banyak gambar-gambar kebinekaan yang ada di Indonesia. Tidak hanya kelas bawah yang mempunyai nilai tentang warisan budaya, kelas atas seperti kelas 5 juga terdapat materi tentang kebudayaan. Pada kelas 5 terdapat bab berjudul Indonesiaku Kaya Raya. Pada bab tersebut dibahas tentang produk-produk Indonesia yang mendunia seperti makanan rendang, gudeg, dan alat musik gamelan. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tetapi juga dapat bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Bukti bahwa kurikulum Merdeka telah memenuhi peranan kreatif adalah pada kegiatan pembelajarannya, peserta didik diminta membuat sebuah karya pada materi tertentu. Lingkungan belajar pada kurikulum Merdeka sangat luas, juga mendorong kreativitas peserta didik. Pada kurikulum Merdeka, peserta didik akan didorong untuk mengeksplorasi minat pribadi mereka, mengembangkan proyek-proyek berbasis kegiatan, dan belajar melalui pengalaman nyata di dunia nyata. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Suatu itu yang terbaik dan akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Implementasi pada kurikulum Merdeka, peranan kritis ini dan evaluatif ini, peserta didik melakukan pengembangan penelitian mereka sendiri, merumuskan pertanyaan dalam penelitian dan menganalisis data secara kritis. Peranan kurikulum yang bersifat evaluasi yaitu dengan mengumpulkan data yang relevan tentang pencapaian belajar siswa dan efektivitas pengajaran. Evaluasi ini membantu dalam pembuatan keputusan pendidikan yang informasional berbasis bukti. Contohnya ujian, tes formatif, tes sumatif, penugasan proyek, dan lain-lain. Mungkin itu tentang kajian kurikulum saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.